Hai, sekarang aku lagi bersama Komang Bakti Dharma atau biasa dipanggil Komang atau Bakti ya. Aku sih manggilnya Bakti. Bakti ini adalah seorang pilot. Nah, sekarang aku mau tanya-tanya nih seputar pilot sih, mulai dari kayak gimana dulu nyari sekolah pilotnya, pengalaman sekolahnya, pengalaman apply pilotnya, terus sampai pengalaman sekarang jadi pilot itu kayak gimana. Kita mulai aja ya. Sekarang kita mulai dari mana nih? Mungkin dari pengalaman mencari sekolah pilot dulu ya. Gitu boleh. Kalau itu kita mulai dari pengalaman masuk sekolah pilot. Nah, dulu kamu sekolahnya di mana sih? Jadi dulu saya agak flashback ke masa SMA ya. Jadi lulus dari SMA itu saya masih bingung nih mau kemana gitu. Setelah ngeliat video terbang kakak saya gitu, kok saya lihat menarik juga gitu jadi pilot gitu. Akhirnya di situ saya dapat dua pilihan, antara sekolah pilot swasta atau sekolah pilot negeri gitu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu. Untuk sekolah pilot swasta dia trainingnya cepat, paling lama itu 2 tahun. Kalau pilot sekolah negeri itu bisa sampai 3 tahun gitu kan. Cuman kelebihannya dari sekolah pilot negeri yaitu pada saat saya waktu itu ada beasiswa dari pemerintah. Jadi dari awal mula masuk sampai lulus itu total saya hanya mengeluarkan dana 90 juta. 90 juta. Yang negeri, yang kemarin untuk yang ini. negeri ya. Untuk nama sekolahnya saya sekolah di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Untuk sekarang namanya jadi PPI. Oh, ganti nama ya? Ganti nama, PPI Curug. Oh gitu. Kalau yang swasta itu lebih mahal ya jatuhnya pasti? Untuk swasta dia lebih mahal karena untuk fuel sendiri atau bensinnya pesawat itu mereka tidak dapat subsidi dari pemerintah. Oh, jadi itu yang menyebabkan mahal. Itu yang menyebabkan sekolah pilot swasta itu lebih mahal. Ditambah mereka harus bayar sewa parkir di bandara, harus bayar pesawatnya. Itu yang membuat sekolah pilot swasta lebih mahal dibanding sekolah pilot negeri. Oh gitu, paham. Terus ada beasiswanya gitu nggak sih? Untuk saat ini beasiswa masih ada di sekolah pilot negeri. Cuman untuk ruang lingkupnya lebih dikecilkan gitu. Hanya untuk yang sekarang program percepatan pengembangan Papua Barat. Jadi hanya orang-orang timur, Putra Cendrawasih yang biasanya dikirim oleh pemerintahnya ke sekolah-sekolah pilot negeri untuk menjalankan training di sana. Itu full beasiswa, dia nggak mengeluarkan duit sepeser pun ya. Itu tapi dibiayai sama pemerintahnya. Kalau yang untuk di luarnya itu misalnya kayak kamu itu misalnya atau orang Jakarta itu ada nggak sih beasiswanya? Untuk terakhir di 2018 masih ada. Jadi dia ikatan dinas, masuknya jadi kayak CPNS ya. Jadi namanya pola pembibitan. Dia programnya D4. Setelah lulus dia harus mengabdi dulu jadi CPNS. Setelah habis kontraknya baru dia boleh mendaftar ke maskapai. Oh gitu. Sekarang itu masih ada? Itu masih ada di STPI Curug. Itu informasi beasiswanya ada di websitenya STPI juga ya? Betul. Untuk segala informasinya pasti di share di Instagramnya atau di sosial medianya yang sekolah milik pengembangan perhubungan itu. Terus gimana sih dulu prosesnya kamu masuk sekolah pilot itu, dari awal dapat informasinya di mana, terus tahapan untuk apply-nya tuh gimana, tesnya tuh apa aja? Untuk pengalaman tes itu menurut saya agak harus banyak yang dipersiapkan ya. Untuk mencari informasinya, soalnya kurang lengkapnya informasi, kadang suka kita bingung nih, ini yang dibuka jurusan apa aja ya, karena kita baru lulus dari SMA gitu, kita bingung. Banyak sekali jurusan di sekolah penerbangan itu yang belum tentu itu penerbang. Ada tekniknya, ada manajemennya, ada bagian pertolongan kecelakaan penerbangannya gitu. Kita harus teliti untuk memilih jurusan mana yang mau kita ambil gitu. Khusus penerbang, dia nama prodinya penerbang sayap tetap. Nah, itu yang mengarahkan kita untuk mendapatkan license untuk menjadi seorang penerbang gitu. Untuk yang harus dipersiapkan itu ya yang jauh-jauh harus kita persiapkan, yaitu kesehatan kita, psikologis kita gitu. Oh ya, untuk yang di sekolah penerbangan milik negeri dia harus lulusan IPA. Harus lulusan IPA. Jadi
nggak bisa dari jurusan IPS ya sama sekali ya? IPS tidak bisa sama sekali. Cuman untuk yang dari swasta dia menerima IPS. Ya. Terus tesnya itu dulu apa aja sih prosesnya? Tesnya dari awal ada administrasi kah, baru tes kayak kesehatan jasmani gitu juga, atau gimana prosesnya dulu? Betul sekali. Jadi untuk tahapan tes zaman saya itu ada 6 tes dan sistemnya sistem gugur. Wow. Pertama, kalian itu akan dites potensi akademiknya. Tes potensi akademik yaitu kayak soal-soalnya mirip soal-soal UN dan SBMPTN gitu. Mata pelajarannya itu apa aja tuh? Mata pelajarannya yang dites itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika. Oh, itu aja, 4 itu aja. Untuk bobot soalnya lebih susah dibanding ujian nasional, namun nggak lebih susah dibanding soal-soal SBMPTN. Kalau mau nyari contoh-contoh soalnya itu di mana sih? Untuk nyari contoh-contoh soal buat biasanya latihan, gitu. Untuk latihan biasanya menjelang tes itu, kalau kita datang langsung ke sekolahnya itu banyak orang yang jual-jual contoh soal di situ. Oh, di sekolahnya? Di sekolahnya, iya. Okay. Biasanya soal-soal yang tahun-tahun sebelumnya sama penjualnya tuh dirangkum, terus dicetak ulang sama mereka untuk buat latihan calon-calon siswa yang baru. Oh, ya. Terus abis itu apa tuh lagi prosesnya? Setelah tes potensi akademik, ada lagi tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik itu sejenis psikotes untuk mengetahui kepribadian kita secara umum. Setelah 2 tes ini, lalu kita menunggu pengumuman. Yang selanjutnya kita masuk ke tahap 2. Tahap 2 itu ada 4 jenis tes. 4 jenis tes itu ada kesehatan. Kesehatan itu kita dicek seluruh tubuh kita, karena cek fisik kita. Terus setelah cek kesehatan ada tes psikotes yang kedua. Tes psikotes kedua tuh lebih komplit gitu. Setelah tes psikotes itu kita ada tes kesemaptaan, yaitu tes lari, tes push up, pull up, dan ada tes wawancara di tahap kedua itu. Wawancaranya itu terus ditanyain apa aja? Untuk tes wawancara di tahap kedua ini kita dites bagaimana kesiapan kita masuk ke sekolah itu gitu. Contoh pertanyaannya ada yang ngasih nyantol nggak? Ditanya gini, kamu kalau misalnya masuk di sini terus ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, apa yang kamu akan lakukan gitu. Lebih mengetes kesungguh-sungguhan kita untuk training situ gitu. Terus selain itu ada juga wawancara itu tentang akademik kita lagi. Biasanya dikasih soal-soal fisika, soal matematika gitu. Langsung pas wawancara langsung diselesain gitu? Diselesain ya. Terus ada juga perkenalan dalam bahasa Inggris, itu udah umum mungkin ya gitu. Nah itu yang soal-soal fisika yang harus langsung diselesaikan pas wawancara itu modelnya kayak gimana? Untuk model tesnya tuh paling ngukur kecepatan, jarak berbanding waktu itu aja gitu. Misal kamu dari kesini jaraknya berapa, butuh waktu berapa lama. Simpel ya. Terus yang dari sekian proses itu kan udah selesai, ada wawancara, udah lolos ya berarti ya. Nah dari sekian prosesnya itu yang menurut kamu paling susah tuh yang mana? Yang paling susah itu psikotes ya. Soalnya kita diuji ketahanan mental kita, mengerjakan begitu banyak soal dalam waktu yang terbatas gitu. Ditambah tekanan dari banyak orang. Waktu itu saya total 2.000 orang. Wow. 2.000 orang sama-sama tes itu semua. Jadi kepikiran, wah lawan saya sebanyak ini saya bisa lolos ya. Itu yang jadi kadang tuh kita mikir jadi grogi duluan di situ. Itu psikotesnya tuh apa aja sih? Model soalnya kan banyak tuh tipe-tipe psikotes. Kayak aku dulu pernah juga yang kayak ada titik, garis, disuruh gambar. Betul. Apa aja sih yang psikotesnya yang untuk nama-nama tesnya saya lupa, cuman bentuk tesnya yaitu ada tes koran tuh. Tes koran yang jumlah-jumlah angka sama bawahnya itu ya. Tes koran, tes gambar orang juga ada. Terus tes gambar pohon juga ada. Terus yang meneruskan gambar juga ada tuh, yang 8 kotak itu yang tadi Ayu bilang ya. Itu juga ada. Terus ada juga yang tes kayak psikotes ya jatuhnya ya, yang hitung-hitungan, deret angka kayak gitu juga ada. Wow. Yang itu harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari, nggak bisa mendadak kayak gitu. Tapi mendekati hari tes baiknya cukup istirahat aja. Biar tenang betul.